Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil ma'uliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Para bapak, para ibu, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita bincang-bincang tentang puasa Ramadan. Masya Allah, sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan istimewa, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, bulan yang menjadikan manusia diampuni semua dosanya, menjadikan manusia dikabulkan semua doanya, menjadikan umat Islam dilipat gandakan pahala ibadahnya, menjadikan umat Islam lepas dari neraka dan dimerdekakan dari neraka, dimasukkan ke surga. Masya Allah. Ada apa di bulan Ramadan? Yang jelas dalam sebulan Allah membakar dosa umat Islam dengan puasa Ramadan. Itu bisa dilihat dari namanya. Ramadan itu pembakaran dosa, pembakaran nafsu, dan turun hanya 1 tahun sekali dalam sebulan ya. Di dalamnya ada yang paling agung, yaitu peristiwa Lailatul Qadar. Masya Allah, di bulan Ramadan umat Islam melaksanakan rukun Islam, puasa Ramadan. Bagaimana kalau masih punya hutang yang lalu? Karena sekarang sudah Ramadan, maka hutang tahun lalu dihitung berapa jumlahnya. Kalau memang belum bisa membayar karena hamil, karena menyusui, karena sakit, maka dihitung saja tahun depan, mohon kepada Allah untuk dibayar, dituntaskan hutang puasanya. Tapi kalau ada kesalahan kita, sudah 11 bulan kita mampu membayar hutang, kita nggak sakit, kita nggak hamil, kita nggak menyusui, tapi belum juga bayar hutang, maka ada salah bagi kita. Untuk itu supaya difidyai 1 hari 7 on. Kalau punya hutang 10 hari berarti 7 kilo beras diberikan pada fakir miskin. Apakah sudah tuntas hutangnya? Belum. Puasa dibayar puasa. Dibayar fidyah itu bagi mereka yang tidak bisa puasa karena punya sakit kronis, kalau puasa lalu membawa gede, atau karena sudah tua renta. Tapi bagi kita yang mungkin sakit, tapi setelah sakit bisa bayar, ya harus dibayar puasa. Maka bayar fidyah itu hanya sekedar untuk kafarat, membayar. Sudah 11 bulan ada kesempatan bayar hutang tapi enggak dibayarkan. 10 hari 7 kilo, dan tahun depan mohon kepada Allah supaya diberi kemudian bayar hutang. Itu insya Allah selesai hutang kita, dan itu harus dibayar segera. Khawatir kalau kita lupa, pasti dan neraka dulu, karena itu rukun Islam. Demikian juga bagi mereka yang hamil dan menyusui, kalau nggak puasa, dibayar puasa. Kalau sudah nggak hamil, kalau sudah nggak menyusui, jangan dibayar fidyah. Fidyah itu hanya untuk orang yang tidak kuat puasa karena usianya sudah renta, umur 99 tahun misalnya, atau sakit kronis tadi. Itu saja yang dia nggak kuat puasa, maka boleh fidyah. Bagi kita yang kuat puasa, ketika sudah nggak menetai, sudah nggak hamil, maka harus bayar qadha puasa. Nggih, teman-teman atau para ibu yang masih punya hutang karena dulu itu hamil menyusui, maka sekarang harus dibayar. Kalau banyak, maka dicicil satu-satu dibarengkan dengan puasa Senin Kamis. Seminggu dapat 2, kalau sebulan berarti dapat 6. Kalau yang seminggunya misalnya menstruasi, okay. Itu tentang hutang, okay. Kemudian selanjutnya puasa
secara bahasa adalah menahan makan, minum, dan syahwat mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ketika kita puasa itu supaya tidak merusak pahala puasa kita, jangan merusak pahala puasa kita, jangan membakar puasa kita. Dibakar dengan apa? Ada 5 hal yang mengkikis habis pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzibu, dusta. Yang kedua al-ghibatu, menggunjing. Yang ketiga an-namimatu, adu domba. Yang keempat al-yaminul ghamusu, nopo sumpah palsu. Yang kelima an-nadzur bisyahwah, melihat dengan syahwat. Hati-hati kalau pas hari Minggu, hari libur, hari Ahad di rumah, suami di rumah itu di rumah, lalu siang-siang tidur siang, lalu ada nafsu, ya itu bisa merusak puasa. Yang rusak apa? Pahalanya. Kalau hutangnya selama tidak mokel ya ndak punya hutang, tapi pahala puasnya hilang karena melihat dengan syahwat. Meskipun istrinya sendiri, suaminya sendiri, enggak. Karena ketika itu kita harus meninggalkan nafsu, ya kan, makan, minum, dan nafsu. Masya Allah, keistimewaan bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Mari kita gapai Lailatul Qadar. Caranya, kalau sebelumnya saya dulu mulai dari Rajab, Sya'ban, sekarang sudah Ramadan, maka tipnya setiap malam jangan meninggal sholat tahajud. Setiap malam jangan meninggalkan sholat tahajud. Setiap malam sholat tahajud berarti pasti salah satu ketemu Lailatul Qadar. Waktunya 10 hari yang akhir Ramadan. Katanya 27, mungkin juga kan di Mekah Madinah tanggal 27. Nabi juga pernah bersabda tanggal 27, tapi Nabi sendiri untuk mendapatkan menggapai Ramadan itu Nabi sendiri memulai itikaf dari malam 21 sampai selesai Ramadan. Masya Allah. Ada apa di Lailatul Qadar? Ada pahala lebih besar daripada 1000 bulan. Berarti kalau pas 1000 bulan itu 83 tahun 6 bulan. Kalau lebih baik dari itu ya mungkin 100 tahun ibadah di malam Lailatul Qadar, pahalanya 100 tahun atau lebih. Tergantung kualitas dan kuantitas ibadah kita pada malam itu. Mulainya kapan? Mulai tengah malam sampai subuh. Jadi kalau kita sholatnya jam 3, setengah 4 masih ada, jam 4 pun masih ada karena subuhnya jam 4:18 menit. Ya. Kita gapai Lailatul Qadar. Cara menggapai cara lain gimana? Itikaf bagi bapak-bapak harus di masjid jami', masjid tempat sholat 5 waktu. Kalau ibu-ibu bisa di tempat yang itu khusus untuk sholat. Misalnya di rumah ya bisa, di musola ya bisa. Di rumah itu ada kamar, ada tempat yang khusus untuk sholat keluarga, di situ bisa. Kenapa? Karena istri untuk keluar rumah, ia terkait dengan suami, terkait dengan anak-anak, masih netek anak misalnya, apa enggak bisa dapat Qadar, apa enggak boleh itikaf? Maka Nabi memberikan jalan keluar, bisa di musola di rumahnya, asal itu sebagai tempat khusus, terkait dengan enggak boleh suami keluar rumah, terkait dengan baby yang juga masih netai, terkait dengan anak-anak yang dia harus jaga di rumah itu. Maka untuk ibu-ibu bisa di tempat yang itu dipakai khusus sholat, apakah di musola atau di musola di rumahnya. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita Lailatul Qadar. Saya ingin menyampaikan keistimewaan umatnya Nabi Muhammad terkait dengan bulan Ramadan ini. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, umatku diberi 5 hal yang tidak diberi kepada seorang pun sebelum umat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah ketika malam pertama bulan Ramadan, Allah melihat umat Nabi Muhammad dengan pandangan kasih sayang, ainir rahmah, memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Dan barang siapa dipandang oleh Allah dengan kasih sayang, maka Allah tidak akan menyiksanya selamanya. Yang kedua, Allah nyuruh pada malaikat supaya mintakan istighfar, mintakan ampun. Malam 1 Ramadan kemarin, malaikat diperintah oleh Allah mintakan ampun kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad yang puasa itu. Dan yang ketiga adalah bahwa
bau nggak sedap mulutnya orang yang puasa, masya Allah, di hadapan Allah lebih harum daripada bau minyak misik. Dan yang keempat adalah Allah berfirman pada surga berhiasalah kamu untuk orang-orang mukmin yang puasa Ramadan ini. Dan kelima adalah Allah mengampuni semua dosa umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.